Jadi teman-teman, kita hari ini akan membicarakan tentang topik yang sangat menarik ya. Ini melanjutkan tema ketika live kemarin di Instagram ya tentang peace seperti itu. Jadi banyak yang DM gitu tentang tema-tema peace ini tolong dong diperdalam gitu. Maksudnya tema-tema peace ini lebih dikaji karena kemarin kan waktunya cuma 1 jam jadi tidak cukup dan tidak mendalam. Makanya kita buat podcast ini untuk menjelaskan, Dodi bisa lebih mendetilkan tentang konsep peace ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita harus kenalan dulu nih, Dodi. Kalau saya sih sudah kenal ya kan. Kenalan lagi ya? Kenalan lagi dong, Dok. Ini nanti kita akan disaksikan oleh banyak pemirsa. Nah, monggo, Dok. Baik. Wah, aku kira aku dikenal kan. Nah, kamu kenal kenalan sendiri ya. Baik, halo. Apa ini menyebutnya para pendengar atau para ya teman-teman para lah. hadirin, ya, teman-teman hadirin. Nama saya Dodi Wibowo. Saya saat ini sedang di tahap akhir menyelesaikan program doktoral saya di National Center for Peace and Conflict Studies di the University of Otago, New Zealand. Kalau latar belakang pendidikan saya menempuh S1 saya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Dan waktu saya mengambil S1 itu, saya sudah fokus ke kajian tentang perdamaian, konflik dan perdamaian. Karena waktu itu ada dosen di jurusan hubungan internasional UGM yang memang ahli dalam studi perdamaian. Nama beliau Pak Samsur Rizal Panggabean, sudah almarhum beliau. Nah, beliau punya keahlian yang waktu itu satu-satunya gitu ya, yang punya expertise yang memang mendalami studi perdamaian, dan beliau punya beberapa mata kuliah yang membahas tentang perdamaian, dan cara beliau metode mengajarnya itu sangat menarik sehingga membuat saya menjadi tertarik untuk belajar itu. Nah, iya, dan setelah saya menulis skripsi juga tentang konflik dan perdamaian. Waktu itu saya menulis tentang konflik etnis di Estonia, negara di Eropa. Kemudian selepas lulus dari S1, saya bekerja sebagai asisten peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Lagi-lagi mengurusi tentang konflik. Waktu itu saya diajak Pak Rizal Panggabean untuk bergabung membantu beliau untuk ngurusin konflik di Aceh waktu itu tahun 2001-2002 itu. Kemudian 2005 saya berkesempatan kuliah melanjutkan studi saya untuk mengambil gelar master di Costa Rica di the University for Peace, dan saya fokus untuk belajar tentang pendidikan perdamaian. Mengapa saya mengambil itu? Karena saya yakin bahwa perdamaian itu pada akhirnya kembali ke individu, ke sisi manusianya sendiri gitu ya. Kalau kita mau melihat perang yang besar antar negara, itu kan semua tetap saja unsur yang paling kecilnya, unsur yang paling mikronya adalah manusia gitu ya. Jadi bagaimana sih kalau kita mau membuat dunia lebih damai, ya pertama kita harus mulai dari manusianya, dan di situ fungsi dari pendidikan perdamaian atau pendidikan damai. Selepas saya kuliah itu saya lulus tahun 2006 dari Costa Rica, kemudian saya bekerja di beberapa lembaga di Indonesia yang berkaitan dengan perdamaian. Saya bekerja dengan Peace Brigade Internasional,
dengan Save the Children, dengan UNICEF, dan semuanya berkaitan dengan peace education gitu. Oke, wow. Ya, dan terakhir saya bekerja di Kamboja sebagai pengajar di program Applied Conflict Transformation Program, itu sebuah program S2 juga untuk praktisi perdamaian praktisi perdamaian yang berasal dari negara-negara di Asia Pasifik. Saya mengajar di sana selama 3 tahun dan akhirnya harus berhenti karena saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi doktoral saya di Selandia Baru. Wow. Saya di Selandia Baru dari 2017 sampai sekarang 2020. Saya sudah submit disertasi saya sekarang tinggal menunggu ujiannya. Itu saja sih. Tidak usah diragukan lagi keahlian Mr. Dodi tentang peace and resolution. Peace and gaul. Tua banget peace and gaul. Apa itu? Zodiak ya? Planet remaja. Peace, love, and gaul. Kita tidak usah meragukan lagi. Ini udah pas ini. Jadi Mr. Dodi ini juga kayaknya dari kecil udah sangat sudah sangat ahli lah, sudah sangat. Jadi di saat orang belum belajar perdamaian, dirimu udah belajar gitu, luar biasa. Aku yang satunya belum tahu ngapain, yang dia udah tahu konflik. Oke. Karena banyak mengalami konflik ya, jadi akhirnya mencari tahu bagaimana sih caranya ngatasin. Nggak enak hidup dalam konflik itu. Oke, kita hari ini akan ngobrolin tentang pengantar konflik dulu ya, Dut ya. Ya, saya akan bicara tentang konflik dan perdamaian gitu ya. Konsep-konsep dasarnya lah. Konsep-konsep dasarnya. Oke. Iya. Ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan presentasi mengenai belajar tentang damai gitu. Nah, bagian pertama kita akan bicara dulu tentang konflik, kalau nggak salah. Konflik atau damai ya? Mari kita lihat. Kita akan bicara tentang damai dulu. Kalau kita bicara tentang damai, sebenarnya tiap orang biasanya tuh punya pengertian yang berbeda tentang damai atau hidup yang damai gitu. Kalau Bang Indra, apa sih definisi damai menurut Anda? Damai itu bagi saya itu nggak ada perang. Nggak ada perang gitu ya? Ya. Damai itu tetangga saya nggak ribut. Tetangga saya nggak ada preman. Nggak ada preman. Ya, bisa seperti itu. Kalau saya bilang gini, mungkin orang yang mempunyai pengalaman hidup berbeda akan punya definisi damai yang berbeda pula. Misal orang yang berasal dari daerah yang pernah mengalami perang, gitu ya, konflik dengan kekerasan, konflik bersenjata, biasanya itu kecenderungannya akan bicara, kalau ditanya tentang apa sih arti damai menurut Anda, biasanya itu tadi ketika sudah tidak ada perang, sudah tidak ada konflik bersenjata. Tetapi kalau kita tanya pada orang yang nggak pernah hidup di daerah yang mengalami perang, atau orang yang hidupnya berkecukupan gitu ya, mungkin arti damainya berbeda gitu. Mungkin arti damainya adalah mungkin kalau yang orang ini ya, mungkin ekonominya lemah gitu, yang kesulitan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, makan sehari-hari, mungkin akan bilang damai itu ketika saya bisa makan 3 kali sehari, kayak gitu. Atau damai itu ketika orang yang sering sakit-sakitan, dia akan bilang damai itu ketika saya sehat, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada definisi yang pasti tentang apa itu damai, karena kembali ke tiap orang gitu ya, pengalaman masing-masing, pengalaman individu itu yang membuat pengertian damai itu beragam gitu. Tapi tapi secara keilmuan kan kadang kita harus punya
apa namanya, punya definisi gitu yang akan mempermudah kita untuk mempelajari apa saja yang akan kita pelajari kalau kita bicara tentang damai. Nah, selanjutnya ada seorang akademisi yang apa namanya menekuni bidang studi perdamaian ini, namanya Johann Galtung. Beliau mencoba beliau membagi damai menjadi dua. Yang pertama adalah negative peace, yang kedua adalah positive peace. Untuk mempermudah, kalau dalam bahasa Indonesia saya membuat kalau negative peace itu saya sebut sebagai damai sebagian, sedangkan nanti yang positive peace itu damai yang menyeluruh. Apa sih negative peace atau damai sebagian ini? Damai sebagian ini berkaitan dengan perdamaian yang muncul ketika konflik kekerasan atau konflik bersenjata atau perang begitu itu selesai gitu. Jadi karena itu tadi ini untuk mengakomodasi pengertian kan, karena kadang orang itu tadi ya, ketika kita berpikir tentang damai biasanya yang langsung terpikir adalah perang gitu ya, lawannya perang damai gitu kan. Jadi kalau negative peace itu ya ketika nggak ada lagi kekerasan bersenjata atau kekerasan fisik gitu ya. Tetapi apakah kemudian ini artinya sudah damai, beneran damai? Belum tentu juga gitu ya. Karena mungkin akar permasalahannya belum selesai gitu. Sumber masalahnya, sumber konfliknya itu belum selesai. Tapi memang sudah tidak ada perangnya lagi, sudah tidak ada konflik bersenjatanya lagi gitu. Sebagai contoh ya, kalau kita bicara di konteks Indonesia ya, kita bisa lihat di konflik Aceh gitu ya. Konflik Aceh dulu kan konflik bersenjata gitu ya, sampai akhirnya di tahun 2005 akhirnya ada kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka kelompok GAM itu. Ketika itu selesai, ketika perjanjian damai itu ditandatangani, negatif peace-nya atau damai sebagiannya tercapai ini. Sudah ininya sudah selesai gitu ya, kekerasan bersenjatanya sudah selesai. Tapi apakah kemudian itu artinya sudah damai? Belum tentu juga, karena kemudian kalau kita bertemu dengan masyarakat yang ada di sana, ya masih banyak kemudian masalah-masalah yang muncul, terutama mungkin tentang masalah kemiskinan gitu ya, masalah tentang diskriminasi dan lain-lainnya yang membuat orang kembali tadi belum merasa benar-benar bisa hidup damai gitu, karena masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kebutuhan dasarnya itulah belum terpenuhi gitu. Nah itu tadi, jadi ini di damai sebagian atau negative peace ketika yang permukaan saja yang selesai, ketika sudah tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan langsung di sini seperti perkelahian, seperti kekerasan bersenjata, itu semua sudah selesai. Nah selanjutnya kita bicara tentang damai yang seutuhnya, yang utuh ya, atau positive peace. Nah di sini ini adalah damai yang menyeluruh gitu ya. Kita bicara tentang akar masalah. Kan kalau kita bicara tentang perang atau tadi ya konflik di Aceh sebagai contoh, kan ada sumbernya, ada sumber masalahnya, ada akarnya. Nah, damai yang utuh, yang positif peace ini akan terwujud ketika akar masalahnya, sumber masalahnya ini bisa ditangani atau bisa diselesaikan gitu. Dan ini juga damai yang utuh ini titik beratnya adalah perubahan jangka panjang gitu ya. Jadi
tadi ya kalau kita bicara kembali ke yang negatif peace, kita bicara tentang damai yang jangka pendek, perangnya selesai, udah. Tapi kan setelah selesai kita mau ngapain nih? Kita kan pengennya damai yang terus itu ya, yang sustainable, yang berkelanjutan gitu. Nah ini kita bicara tentang positive peace. Di situ kita bicara tentang perbaikan kondisi masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia gitu ya. Sehingga akhirnya masyarakat orang bisa tadi merasa damai, semua kebutuhan dasarnya terpenuhi. Gitu. Nah selanjutnya kita bicara tentang konflik gitu. Tadi kita sudah bicara tentang damai, kemudian sering kita punya anggapan bahwa lawannya damai itu adalah konflik, dan konflik itu kalau saya sering tanyakan kepada orang-orang gitu ya, kalau saya tanya apa sih itu konflik, atau konflik itu baik atau buruk sih gitu, biasanya orang akan bilang konflik itu buruk gitu, karena kayak saya kalau orang yang sudah belajar tentang studi perdamaian bisa memahami itu, karena memang asosiasinya selalu seperti itu ya. Ketika kita mendengar kata konflik, pasti yang terpikir tentang perang, tentang orang berbaku hantam, dan lain-lain. Semua yang jelek-jelek lah, gitu. Tapi sebenarnya, kalau dari sisi studi perdamaian, konflik itu nggak buruk, gitu. Konflik itu sebenarnya sesuatu yang netral. Dia nggak baik, atau juga nggak buruk, gitu. Ini adalah keadaan yang alamiah, yang pasti ada di dalam hidup kita sehari-hari, gitu ya. Dalam hidup kita sehari-hari itu pasti selalu ada konflik. Ada konflik batin, atau konflik di rumah, gitu kan. Anda mau, kalau inilah contohnya lagi pacaran, gitu kan, kemudian menentukan mau makan di mana, gitu. Antara yang cowok sama ceweknya, terus bertengkar, bukan bertengkar, tapi ada perbedaan gitu ya. Yang satu pengen makan bakso, yang satu pengen makan sate, kayak gitu sebagai contoh. Ini kan itu sudah terjadi konflik gitu. Jadi kalau di studi perdamaian, konflik itu sebenarnya adalah situasi ketika ada perbedaan antara pihak-pihak gitu ya. Perbedaannya itu bisa karena perbedaan pandangan, persepsi, kepercayaan, ataupun tujuan gitu. Jadi ada dua kata kunci di sini. Ada yang pertama, ini ada hubungan antar pihak. Jadi pasti ada lebih dari satu pihak gitu ya. Dan kemudian ada perbedaan, bisa perbedaan pandangan, perbedaan tujuan gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya nanti memunculkan konflik gitu. Perbedaan itu tadi bisa dipengaruhi banyak hal. Kalau Anda lihat di presentasi ini, bisa latar belakang keluarga, identitas, nilai, keyakinan, dan macam-macam gitu ya. Nah, konflik dan tadi kalau saya bilang konflik itu sesuatu yang netral, yang alamiah, pasti ada di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita kayak konflik dengan diri sendiri, mungkin kita bingung hari ini mau pakai apa, pakai baju apa, itu kan juga konflik sebenarnya. Gitu kan, ada satu bagian dari diri kita pengen pakai baju hijau, yang lain bagian lain diri kita pengen baju merah. Nah, ini bagaimana kemudian cara kita menjembatani perbedaan ini. Itu yang kemudian yang membawa konflik ke dua kubu. Yaitu konflik bisa menjadi sesuatu yang destruktif, atau konflik bisa menjadi sesuatu yang konstruktif. Destruktif artinya bisa menjadi buruk, atau yang konstruktif konflik menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini yang kemudian tadi kadang kalau orang bicara tadi, kembali lagi asosiasi orang terhadap kata konflik biasanya ketika
mendengar kata konflik langsung ingatannya teringat pada kekerasan, gitu, ya kan? Konflik itu pasti ada kekerasan. Nah, ini sebenarnya dua hal yang berbeda, gitu. Jadi tadi kalau yang konflik yang negatif atau konflik yang menghasilkan sesuatu yang destruktif, nah ini di sini ada kekerasannya, gitu. Kadang orang, ya itu tadi, ketika mau menyelesaikan konflik, cara yang paling gampang, paling mudah biasanya ya dengan cara kekerasan, gitu. Tapi akhirnya ya jadi itu, jadi perang, jadi sesuatu yang buruk ya, dan jadi masalah yang malah menimbulkan masalah-masalah yang lebih panjang, gitu. Tapi sebenarnya ada juga pilihan untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara yang tanpa kekerasan, atau nirkekerasan, atau cara yang damai. Nah, di situ nanti konflik bisa menjadi sesuatu yang konstruktif, yang damai gitu ya, yang membawa kedamaian, yang lebih panjang gitu, yang lebih sustainable. Nah, ini yang ingin kita yang ingin kita bangun melalui studi perdamaian ini. Gimana caranya mengajak orang-orang ketika berada dalam situasi konflik, kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang damai, sehingga nggak akan muncul kekerasan, gitu. Seperti itu. Jadi tadi, konflik itu pasti ada dalam hidup kita sehari-hari, itu pasti. Dan nggak bisa dihindari, pasti ada. Menjadi baik atau menjadi buruk, itu pilihan kita. Bagaimana cara kita meresponnya. Nah, di studi perdamaian itu, terutama di studi pendidikan perdamaian yang saya tekuni, ini adalah gimana sih caranya saya untuk mendidik atau mengajarkan orang-orang agar bisa menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang damai, sehingga nggak akan menjadi sesuatu yang destruktif, nggak akan menjadi perang kayak gitu. Gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita paham tentang damai dan konflik, kita akan bicara tentang kekerasan. Jadi konflik itu berbeda dengan kekerasan. Kekerasan adalah pilihan. Ini kekerasan itu adalah sesuatu pilihan yang bisa dipilih untuk merespon suatu konflik, dan pasti hasilnya adalah buruk, gitu. Gitu. Jadi kalau di sini saya mengatakan kekerasan itu adalah perwujudan dari konflik yang tidak ditangani dengan baik, gitu, yang tidak ditangani dengan cara-cara yang damai. Nah, selanjutnya kembali ke tadi, Johann Galtung, beliau membagi kekerasan itu ada 3 macam. Gitu. Yang pertama ada kekerasan langsung, yang kedua nanti ada kekerasan struktural, yang ketiga ada yang namanya kekerasan kultural. Tuh. Nah, kita bicara membahas tentang kekerasan langsung terlebih dahulu. Kekerasan langsung itu adalah kekerasan yang memberikan akibat secara langsung kepada pihak yang menerima kekerasannya. Gitu. Bisa berupa fisik, gitu ya, ataupun berdampak pada fisik ataupun berdampak pada psikis. Kalau berdampak pada fisik bisa berupa pemukulan, pembunuhan, penendangan, itu perang, itu kekerasan langsung, masuk dalam kekerasan langsung karena itu mempengaruhi fisik kita, gitu ya. Ataupun secara psikis juga bisa, itu berupa makian, bentakan, bahkan ancaman yang halus, intimidasi itu juga kan berdampak ya kepada psikis, dan itu secara langsung, gitu. Nah, ini adalah kekerasan langsung ini biasanya adalah atau kadang disebut juga sebagai kekerasan yang terbuka, dalam artian begini, kita bisa melihat dampaknya dengan mata kepala kita bisa melihat dampaknya kepada individu. Gitu. Orang yang ditendang, orang yang dipukul itu kan kelihatan ya. Dampaknya gitu ya, jadi lebam, jadi
jadi apa namanya, ya ada luka-luka kayak gitu, atau orang yang mendapat makian bentakan walaupun nggak kelihatan secara langsung, tapi kan kadang bisa kita lihat juga mungkin menjadi orangnya menjadi mudah marah atau pemurung. Nah itu ini adalah kekerasan yang terbuka, yang bisa kelihatan gitu ya dalam diri individunya. Nah, selain itu, selain yang kekerasan langsung, ada kekerasan yang namanya kekerasan tidak langsung. Nah, ini ada dua. Ini contohnya ya penggunaan kata kasar maupun pemukulan, penendangan gitu. Kekerasan langsung ini yang terbuka, yang kelihatan. Nah, sedangkan ada dua bentuk kekerasan yang lain, yaitu kekerasan struktural dan kultural. Ini kadang nggak kelihatan, gitu ya. Tidak terbuka, tertutup itu. Nah, ini saya bahas pertama mengenai kekerasan struktural. Ini kekerasan yang berkaitan dengan struktur suatu institusi. Institusinya bisa berupa pemerintahan, bisa juga institusi apa ya namanya di kantor organisasi. Ciri-cirinya kekerasan struktural itu adalah terlembagakan. Terlembagakan artinya gini, tertulis ada dalam aturan. Entah artinya aturannya itu jelek, gitu ya, atau aturannya baik tapi kemudian tidak dilaksanakan, gitu. Contohnya gini, kalau mungkin kalau di dalam pemerintahan gitu ya, kekerasan struktural, mungkin di suatu negara biasanya ada di undang-undang dasarnya ada jaminan kesehatan atau jaminan apa sih namanya, kesejahteraan untuk rakyatnya gitu ya. Kayak sistem kesehatan gitulah ya. Pelayanan kesehatan itu kan biasanya itu sudah jadi kewajiban bagi suatu negara untuk yang harus disediakan kepada rakyatnya gitu. Tetapi kemudian ternyata ada rakyat yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan itu. Gitu. Entah karena harus membayar atau apa namanya letak yang jauh gitu, atau jumlah tenaga kesehatan yang tidak mencukupi. Atau contoh lain adalah di bidang pendidikan gitu. Pemerintah kan pasti punya tadi ya kewajiban untuk menjamin pendidikan warga negaranya, tetapi ternyata ada sekolah-sekolah yang bangunannya dibiarkan rusak, tidak direnovasi kayak gitu, atau ada sekolah yang tidak ada gurunya. Nah, ini disebut dengan kekerasan struktural karena sebenarnya aturannya sudah ada, sudah bagus, tetapi nggak dilaksanakan. Akhirnya berdampak pada masyarakat atau individu ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kesehatan itu kan kebutuhan dasar. Pendidikan juga kebutuhan dasar kan, itu kan. Artinya tanpa kesehatan atau tanpa pendidikan yang memadai, orang nggak bisa berkembang, orang nggak bisa kemudian hidup lebih baik gitu kan. Nah ini adalah salah satu bentuk kekerasan struktural. Contoh lain adalah kalau kita bicara di institusi bisnis gitu ya, umpamanya di perusahaan, di pabrik gitu. Ada peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap mungkin peraturan yang tidak pro perempuan, kayak contoh itu. Ada peraturan yang apa namanya, misalkan cuti hamil untuk perempuan itu tidak memadai kayak gitu. Nah, itu mungkin di peraturannya itu tidak perusahaan tidak mencantumkan peraturan-peraturan yang pro pegawai atau karyawan. Nah, itu sudah menjadi bagian dari kekerasan struktural. Jadi ciri-cirinya adalah kekerasan struktural itu adalah terlembagakan, ada tertulis gitu. Tertulisnya itu entah tertulisnya itu peraturannya buruk gitu ya, atau peraturannya baik tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan itu tadi. Nah, selanjutnya
Yang ketiga adalah kekerasan kultural. Nah, kekerasan kultural ini seperti ditulis adalah melibatkan perasaan, tingkah laku, dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, ini tadi juga ini tidak kekerasan yang tidak langsung, yang tertutup, yang nggak kelihatan juga dampaknya secara langsung terhadap individu gitu ya. Bedanya dengan kekerasan struktural, kalau kekerasan kultural ini tidak terlembagakan, nggak ada aturan tertulisnya gitu, tetapi ini ada dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu. Biasanya ini berkaitan dengan diskriminasi, stereotype kayak gitu, anggapan-anggapan yang cap-cap labeling yang membuat seseorang menjadi akhirnya tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misal pemuda pengangguran yang kemudian dicap oleh tetangga atau lingkungan sekitarnya sebagai anggota masyarakat yang nggak berguna gitu ya, sering disindir, atau akhirnya itu kemudian akhirnya berdampak pada dia tidak punya kepercayaan diri gitu, dan akhirnya ini ya membuat individu ini nggak bisa berkembang dan kemudian melanjutkan hidupnya dengan lebih baik gitu. Atau misalkan anggapan tentang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kayak gitu, hanya diberi kesempatan hanya sekolah rendah saja gitu. Nah, ini juga kekerasan kultural gitu, karena ini kan norma atau kepercayaan keluarganya sendiri gitu ya, atau kepercayaan di dalam masyarakatnya, sehingga pada anak-anak perempuan ini mereka ingin berkembang, tapi kemudian karena nilai yang dianut di masyarakat itu nggak usahlah sekolah yang tinggi-tinggi, akhirnya itu tadi menghambat anak perempuan untuk bisa berkembang dan kemudian memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti itu. Jadi ini tiga bentuk kekerasan gitu. Nah, kalau tadi yang pertama tadi kekerasan langsung, kalau hanya kekerasan langsung saja yang diselesaikan, kita akan mendapati perdamaian yang negatif, gitu. Karena kita hanya menyelesaikan permukaannya saja, gitu ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan perdamaian yang utuh, yang positifis itu, kita nggak cukup hanya menyelesaikan kekerasan atau menangani kekerasan yang langsung itu, tapi kita juga harus menangani kekerasan struktural dan kultural juga. Jadi tiga bentuk kekerasan ini harus kita respon, kita ubah sehingga menjadi sesuatu yang baik bagi individu-individu. Gitu. Selanjutnya, nah, apa sih caranya? Bagaimana kemudian caranya untuk gimana caranya untuk merespon kekerasan tadi ini? Caranya adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan bina damai atau peace building gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilah peace building, di bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai bina damai gitu. Nah, ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengubah bentuk-bentuk kekerasan tadi agar situasi menjadi damai, dan yang ingin dicapai adalah damai yang positif, yang utuh, yang seutuhnya itu. Nah, yang harus diingat adalah dalam kegiatan bina damai ini cara-caranya harus damai pula, gitu ya. Nggak bisa kemudian dengan menggunakan cara-cara perang, gitu ya. Karena tadi kalau kita kemudian menggunakan cara kekerasan, akhirnya malah memunculkan masalah-masalah baru, gitu. Akhirnya menjadi lingkaran kekerasan, gitu ya. Gitu. Nah,
kegiatan Bina Damai ini ragamnya macam-macam, gitu ya. Banyak sekali, dan sebenarnya tidak ada apa yang namanya, tidak ada batasannya, gitu ya. Semua bentuk kegiatan yang ada di dalam masyarakat itu bisa kita gunakan sebagai kegiatan untuk menuju perdamaian. Kita bisa melakukannya dari tingkat yang paling rendah di dalam keluarga, sampai dengan tingkat yang paling tinggi di level antar negara, gitu ya. Kegiatan yang secara global, gitu. Nah, ini semua kemudian bagaimana caranya untuk membuat suatu kegiatan bisa menjadi kegiatan Bina Damai. Yang perlu dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini punya unsur-unsur damai, bahwa di dalamnya ada nilai-nilai damai yang ingin ditanamkan, gitu ya. Dan jadi secara apa sih namanya, kalau dalam segi perdamaian itu semuanya harus didesain atau direncanakan secara strategis, bahwa kegiatan sesederhana apapun itu, kalau tadi saya bilang bisa menjadi kegiatan Bina Damai, tapi asalkan ketika kita mau memulai kegiatan itu, kita tahu ini arahnya mau diapain, gitu ya. Tujuannya untuk menanamkan apa, atau mengajarkan keterampilan apa, gitu. Kegiatan olahraga bisa kita gunakan untuk kegiatan Bina Damai, gitu, karena di dalamnya ada banyak sekali di dalam kegiatan olahraga. Sebagai contoh ini ya, apa namanya, kegiatan main sepak bola, gitu. Itu di dalamnya ada banyak sekali unsur-unsur perdamaiannya. Kita bisa belajar tentang kerjasama. Kerjasama itu sangat penting di dalam perdamaian. Salah satu nilai penting di dalam perdamaian. Bagaimana cara orang, karena kita tahu bahwa damai itu nggak bisa kita capai sendiri. Damai itu hanya bisa tercapai kalau kita dan juga orang-orang di sekeliling kita bekerja sama. Nah, caranya itu tadi, salah satunya gimana sih caranya kita menumbuhkan rasa kerjasama, keterampilan untuk bekerja sama, untuk melihat bahwa nilai kerjasama itu penting. Itu tadi, dengan main sepak bola secara rutin. Nah, yang penting adalah di sini adalah ada yang namanya refleksi, kalau menurut saya gitu, dari sisi pendidikan perdamaian ya. Bagaimana caranya membuat kegiatan sepak bola ini menjadi kegiatan Bina Damai? Harus ada refleksinya. Sebagai contoh gini, ketika kita sudah, jadi nggak hanya yang main bola, ya udah main bola kemudian selesai, gitu ya. Kita nggak sadar kalau di situ sebenarnya ada nilai damai. Kita akan sadar kalau setelah melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan sepak bola itu, kemudian kita bisa ngumpul, diskusi, ngobrol. Apa sih tadi yang di refleksi tentang apa yang tadi dilakukan di dalam kegiatan main bola tadi. Nah, di situ memang kemudian pentingnya setiap orang itu untuk paham tentang pengetahuan tentang perdamaian, keterampilan tentang perdamaian, maupun nilai-nilai damai, gitu. Jadi ketika selesai melakukan kegiatan, ada diskusi, ada ngobrol, gitu, kita bisa menghubungkan, oh tadi kita kenapa kok tadi kita bisa menang ya, karena kita kerjasamanya bagus, ya, kerjasama timnya bagus. Atau di dalam tim tadi juga ada rasa saling menghormati juga, ya kan? Orang bisa menahan egonya masing-masing, gitu kan? Tidak ada yang satu orang merasa lebih jago dari yang lain, gitu. Menghormati. Atau satunya lagi mungkin yang bisa kita pelajari kreativitas juga bisa di situ. Di situ ada
nilai kreativitas orang menjadi eh, menyusun strategi untuk menang, itu kan juga membutuhkan daya imajinasi kreativitas yang itu juga sangat penting di dalam perdamaian. Itu karena tadi kembali ke masalah konflik. Konflik kalau mau selesai cepat, ya caranya kita bisa menggunakan cara kekerasan gitu ya. Kekerasan itu sebenarnya cara paling instan untuk menyelesaikan konflik. Tapi hasilnya adalah akan memunculkan kekerasan-kekerasan yang lain. Masalahnya akan makin panjang gitu. Kalau kita ingin perdamaian yang sustainable, kita harus memikirkan cara-cara kreatif gitu, yang bisa kemudian membuat perdamaian ini bisa terjaga lebih lama. Karena gini, tadi ya konflik itu kan kita menggabungkan atau mencoba mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan. Nggak mudah untuk mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan ini. Kalau dengan cara kekerasan, artinya akan ada satu yang berkuasa gitu ya, yang menang, sedangkan perbedaan yang lain akan di-repress, akan ditekan atau bahkan dihilangkan. Pasti itu akan memunculkan apa ya namanya, kesedihan, kekecewaan gitu. Tapi kita kan ingin, kalau damai itu kan kita ingin semuanya senang gitu ya, itu semuanya puas, bahagia. Nah untuk menuju itu tadi kita butuh imajinasi, kreativitas yang bisa mempertemukan perbedaan-perbedaan. Nah, melatih daya imajinasi, kreativitas, kerjasama dan lain-lainnya tadi salah satunya dengan kegiatan olahraga, salah satu contohnya. Memasak itu juga bisa gitu. Memasak itu kan apa ya, contoh lain ketika kita bicara tentang perbedaan gitu, indahnya hidup yang berbeda atau indahnya menghargai perbedaan. Bayangkan ya kan, kalau kita masak sop, sayur sop itu kan isinya macam-macam. ada kol, ada buncis, ada baksonya, ada macam-macam gitu. Kalau ada wortel gitu, kalau masing-masing ya ada rasanya, tapi kemudian ketika mereka menjadi satu, menjadi sayur sop, itu menjadi lebih nikmat gitu. Nah, untuk memaknai memasak sayur sop ini sebagai kegiatan perdamaian, itu tadi kita bisa membawa misal ini dalam konteks keluarga ya gitu ya. Nanti ketika makan bersama, si orang tua bisa ngobrol dengan anaknya untuk membahas tentang indahnya perbedaan gitu ya, yang ada di dalam sayur sop gitu. Nah, artinya kemudian di sini memang kemudian tiap individu itu perlu untuk membangun mindset atau cara pandang tentang perdamaian. Di sini pentingnya menurut saya adalah pendidikan perdamaian adalah gimana sih caranya agar tiap orang sensitif terhadap perdamaian. Belajar tahu tentang konsep-konsep dasarnya, tahu tentang berbagai keterampilan perdamaian, dan juga tahu tentang nilai-nilai perdamaian itu. Kalau misalnya kondisinya apa namanya? Ada nggak yang membedakan karakter misalnya? Oh, kalau ini memang harus ini, atau memang yang paling bagus itu harus yang ini, yang struktural diselesaikan atau yang kultural diselesaikan. Jadi di antara ketiga ini maksudnya itu apakah semuanya itu harus, artinya kan kalau dari tiga ini kan menganggap kalau kekerasan apa yang langsung itu malah yang paling nggak bagus kan dibandingkan yang penyelesaiannya secara kultural. Tiga-tiganya nggak bagus sih. Tiga-tiganya nggak bagus. Iya. Kekerasan tidak ada yang bagus gitu. Iya. Gini, kita bicara tentang prioritas sih. Kalau saya bilang bicara prioritas.
Tergantung konteks, sangat tergantung konteks. Kalau kita bicara di situasi di masyarakat yang sedang mengalami perang, jelas kita harus menyelesaikan perangnya terlebih dahulu. Kita harus menghentikan perangnya sebelum kemudian, ya pada saat yang sama sebenarnya bisa juga kita sambil berusaha untuk menyelesaikan perangnya, kita juga perlu untuk mengadres atau kita harus menangani kekerasan struktural maupun kulturalnya. Karena pasti ada juga gitu kan. Kita bisa melihat di situasi-situasi perang, misalkan ada masalah pemerkosaan kayak gitu. Itu kan berkaitan dengan kekerasan kultural juga di situ. Dan jadi tiga-tiganya itu penting untuk diselesaikan. Artinya yang prioritas yang mana dong? Ya semuanya sih sebenarnya. Semuanya harus diselesaikan. Hanya kalau di situasi yang masyarakat yang perang, memang kemudian pastinya kita perlu untuk menyelesaikan kekerasan langsungnya itu ya. Kemudian akan lebih mungkin akan lebih mempermudah untuk menyelesaikan kekerasan struktural dan kekerasan kulturalnya, walaupun tidak selalu seperti itu juga. Misal di negara ataupun di wilayah di konteks yang damai juga nggak selalu kekerasan struktural dan kulturalnya juga mudah untuk ditangani, nggak juga, bahkan bisa terus-terusan. Nah, yang penting ya itu tadi sih sebenarnya perlu mengarus utamakan kacamata atau perspektif perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sehingga kita menjadi lebih sensitif, lebih aware tentang situasi-situasi yang tidak damai gitu. Nah, ini kekerasan kultural tuh, itu yang menganggap kekerasan siapa sih? Itu kan udah berlangsung lama itu, misalnya ya. Dan mereka mungkin ya udah gak ada masalah gitu. Atau gimana? Kultural ini. Jadi ya karena ya udah begitu memang gitu. Ya gini. Untuk mengetahui apakah itu kekerasan, itu kan kita harus kemudian kembali ke orang yang mengalami ya. Apakah kalau orang yang mengalami itu apa yang dia rasakan, apa yang mereka rasakan kayak gitu. Dan kita juga harus bisa melihatnya dalam konteks yang universal juga, ya kan, bahwa misal tadi yang saya angkat contoh perempuan dengan pandangan bahwa perempuan hanya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kayak gitu. Di suatu wilayah mungkin ada seperti itu. Kemudian karena memang sudah menjadi pemahaman yang lama sekali, mungkin anak-anak perempuan yang ada di situ ya begitu cara pikirnya gitu ya. Kemudian kita akan melihat bahwa mungkin anak-anak perempuan yang ada di situ akan merasa bahwa dia tidak mengalami kekerasan gitu. Tapi kemudian kalau kita melihatnya dalam skop yang lebih luas, kalau kemudian ternyata ada masyarakat lain yang melihat atau memberi kesempatan terhadap anak perempuan juga untuk bersekolah dan melihat hasilnya seperti apa gitu ya, bahwa yang bersekolah menjadi punya kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya lebih baik. Lalu kita kan kemudian bisa membandingkan gitu ya, apakah yang tadi ya yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi itu kira-kira kalau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bagaimana kehidupannya gitu. Jadi sebenarnya bisa kemudian kita membuat penelitian riset yang lebih dalam terhadap masyarakat yang tadi
yang membatasi akses terhadap anak perempuannya, kehidupannya seperti apa ke depannya yang terhadap perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi ini. Apakah jadi memang kemudian perlu untuk mendalami lebih jauh lagi gitu ya. Karena itu tadi siapa tahu kemudian ini adalah perempuan-perempuan yang apa sih namanya terrepress, tertekan keinginannya. Mereka sebenarnya punya keinginan untuk berkembang, tetapi oleh keluarganya, oleh masyarakatnya tidak diperbolehkan. Ya akhirnya dia seperti itu. Dia hanya menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar gitu. Tetapi kemudian ketika umpamanya kita sodorkan kenyataan lain gitu ya, kenyataan lain, dia kan kemudian bisa membandingkan mana yang lebih baik gitu, kira-kira mana yang lebih baik. Nah kemudian ini akhirnya ya memang sih kemudian kembali ke individunya gitu ya. Ketika individunya merasa oke gitu, ya kita tidak bisa kemudian memaksakan gitu, menerapkan standar kita gitu ya, karena itu adalah pilihan gitu. Akhirnya itu adalah pilihan. Tetapi kepada orang-orang yang merasa bahwa oh iya saya seharusnya bisa lebih maju, tapi saya tidak bisa maju nih karena orang-orang di sekitar saya membatasi. Nah itu kemudian yang menjadi yang menjadi bentuk dari kekerasan. Saya jadi terpikir tadi umpamanya orang-orang yang menggunakan misalkan doktrin agama gitu ya, yang kemudian ya akhirnya dia percaya bahwa ya memang peran saya hanya segini saja gitu, dan dia merasa bahwa dari agama saya tugas saya memang seperti ini, saya nggak perlu yang lebih luas lagi gitu ya. Tapi mungkin ada sekelompok orang lain dengan agama yang sama, mereka punya pandangan tafsir berbeda gitu kan. Berbeda, betul. Nah ini akhirnya memang harus ada komunikasi juga. Kalau akhirnya si orang yang bersangkutan tetap memegang teguh pandangannya dia dan dia oke-oke saja, ya itu pilihannya dia. Akhirnya seperti itu kan. Akhirnya pilihan dia. Tetapi kalau kemudian setelah melalui pembicaraan, diskusi, orang ini kemudian merasa bahwa akhirnya merasa ternyata ada hal yang nggak beres gitu. Nah, disitulah perubahannya perlu dilakukan di situ. Oke. Sekarang kita pindah ke isu yang lagi hangatnya, yang COVID-19 ini, Dok. Oke. Semua orang kan sekarang, apalagi menjelang Ramadan, Lebaran ya. Tadi berita orang pada social distancing, tapi ternyata di lapangan sangat sulit begitu. Nah, punya pandangan seperti apa ini konsep perdamaian dengan COVID-19 ini? Ya itu masalah yang sangat. Tadi ya saya melihat ada foto orang-orang yang tidak melakukan social distancing dan pulang kampung gitu. Kalau saya akan mengatakan ini adalah perilaku yang tidak damai gitu ya. Artinya salah satu nilai damai adalah ketika kita tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri, tetapi juga kita memikirkan orang lain. Tapi tunggu, saya potong dulu. Kalau misalnya dilarang, bukannya malah yang terjadi kekerasan struktural nanti? Kan dilarang, apakah itu kekerasan struktural? Iya. Menurut saya, nah di sini kan harus ada justifikasi yang jelas ya, gitu ya.
aturan-aturan itu harus eh, dibuat dengan aturan yang jelas yang kita tahu manfaatnya itu apa kayak gitu. Jadi nggak hanya masalah ini kan kemudian melanggar hak asasi seseorang untuk kemudian pulang kampung bertemu dengan keluarga. Tetapi kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang kepentingan orang banyak gitu, kemaslahatan orang banyak, jelas kemudian kesehatan masyarakat itu kan jauh lebih tinggi. Betul. Derajatnya atau kepentingannya dibanding dengan kepentingan pribadi gitu. Atau sebagai contoh inilah yang larangan-larangan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan kayak gitu ya. Tapi kan kegiatan keagamaan itu bahkan sekarang yang institusi agama pun sebenarnya kan sudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memberikan justifikasi yang jelas, dan institusi keagamaan kan jelas diisi oleh orang-orang yang kompeten gitu ya, dan seharusnya kita mendengarkan mereka karena mereka jelas tidak asal bicara gitu ya, ada dasarnya gitu. Nah, ketika orang kemudian tidak mengikuti aturan tersebut, ya orang itu melakukan tindakan yang tidak damai karena kemudian dia menegasikan atau menafikan dasar-dasar pengambilan keputusan gitu ya, hanya demi memenuhi ego, ya kan, itu kepentingan diri sendiri gitu. Kita kan sudah bisa melihat beberapa contoh yang orang melanggar tetap berkegiatan, tetap beribadah, tapi kemudian pada saat yang sama di tempat ibadah itu kemudian muncul orang-orang yang kemudian positif, langsung pada panik semua. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang bisa dihindari, ya kan? Artinya kalau orang bisa berpikir dengan mindset damai, kita jadi kayak gini, mindset damai itu kan kita nggak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi kita juga pikir tentang kebaikan bersama, kebaikan orang lain, ya kan? Dan di situ jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, kita juga mikir dampaknya apa sih, kayak gitu. Contoh inilah, biar nggak sensitif, masalah McD kemarin, gerai McD gitu yang orang penutupan, kemudian orang malah berbondong-bondong, farewell party, nggak ada social distancing, dan kemudian bikin hanya demi konten gitu, dan hanya demi nostalgia gitu. Mereka hanya mengutamakan itu tadi, kebutuhan ego diri sendiri, ya kan, entah itu kebutuhan konten atau kebutuhan nostalgia, tapi mereka kemudian nggak mikir tentang mereka setelah pulang dari Sarinah itu, mereka akan bertemu dengan siapa saja, ya kan? Atau mereka ya bisa saja ketika di Sarinah mereka terkena gitu ya, kontak dengan orang yang punya COVID-19, kemudian dalam perjalanan pulang, entah mereka naik kendaraan transportasi umum misalkan gitu ya, dan pada saat di situ mereka akan berinteraksi dengan banyak orang juga kan, dan ada kemungkinan orang yang mereka nggak kenal ini terkena juga gitu kan. Artinya kan, nah ini pemikiran-pemikiran yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat dan tidak memikirkan dalam perspektif yang dalam kerangka yang lebih luas, itu yang tidak damai.
Mungkin bukan hanya Gitu. bagi orangnya aja ya, tapi bagi lembaganya, perusahaannya juga harus mikir juga ya. Nggak usah lah. Kadang kan, kadang orang, ya, kalau orang itu kan pada mikir, saya sehat kok, kayak gitu. Tapi mereka nggak memikirkan orang yang ada di sekelilingnya, atau keluarga saya sehat. Nah, tapi kan kemudian kalau Anda keluar, Anda akan bertemu orang lain gitu. Yang kemudian nanti kalau orang lain itu kena, ini kan sebenarnya dari Anda yang punya, yang jadi sumber gitu. Itu nggak bertanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab itu salah satu nilai damai juga yang harus kita Gimana caranya tanamkan. menginternalisasi ke individu-individu itu, ke pribadi-pribadi orang itu, bahwa mindset-nya itu harus perdamaian itu gitu. Ini kan sesuatu yang Nah, jarang gitu. ya, ini sesuatu yang harus dilakukan kontinu, ya, terus menerus gitu. Ini latihan sih sebenarnya gitu ya, latihan yang kemudian bisa tertanam ketika sudah sering kita melakukan refleksi. Sebenarnya menjadi kata kunci di sini. Refleksi dalam melihat situasi sekeliling kita. Saya kalau mau mengambil contoh yang saya lakukan dulu gitu ya. Ini saya tinggal di Jogja ya dulu. Ada satu perempatan di Jogja, itu perempatan Gramedia namanya. Dulu kalau saya mau ke kampus, itu pasti saya lewat situ. Ada perempatan dan ada traffic light di situ kan. Dan di situ saya ingat sekali ada anak waktu itu usia SD lah, yang jualan koran. Gitu. Dulunya saya ya kalau melihat anak ini ya, saya hanya berpikir tentang kasihan ya, gitu. Masih kecil jualan koran, udah kayak gitu. Kemudian yang kemudian saya lakukan ketika saya sudah belajar tentang perdamaian ini, yang kemudian saya lakukan adalah ketika saya berhenti di perempatan menunggu lampu hijau dan melihat ada anak ini, saya kemudian mulai mikir, anak ini seperti apa ya keluarganya, tinggalnya di mana. Jadi saya mencoba untuk menggali lebih jauh dalam pikiran saya untuk melihat profil anak ini secara lebih utuh. Jadi saya tidak berhenti pada iba, tapi saya juga berusaha melihat masalah sosial yang dimiliki oleh anak ini gitu. Nah, di situ saya jadi kemudian bisa mulai melatih, memperluas perspektif saya. Kalau melihat suatu masalah itu harus lebih komprehensif, lebih menyeluruh gitu ya. Nggak hanya melihat permukaannya saja, tapi harus menggali lebih dalam. Kenapa kok anak ini, kenapa sih dia kok jualan koran? Orang tuanya kerja apaan? Kenapa orang tuanya memperbolehkan dia? Ini anak ini jualan koran disuruh atau keputusan pribadi kayak gitu. Terus saya membayangkan ini anak ini tinggal di mana sih, lingkungannya seperti apa. Jadi itu akhirnya pola pikir seperti ini, cara berpikir seperti ini yang kemudian saya selalu terjadi, yang selalu muncul ketika setiap kali saya melihat fenomena sosial yang ada dimanapun gitu. Pasti saya kemudian ya mencoba memahaminya lebih dalam, gitu. Nah, sekarang kita pindah ke hal yang paling mendasar ini ya, karena soal pendidikan ini. Tadi kan semuanya urusannya berarti kan ujung-ujungnya ini soal pendidikan perdamaian di masyarakat atau kan institusi sekolah. Bagaimana Dodi melihat institusi pendidikan kita terkait dengan pemahaman perdamaian dan konflik ini? Karena kamu memang ahlinya ini kan di bidang pendidikan perdamaian. Atau kamu bisa kasih saran nanti buat menteri kita? Kasih saran ya. Jadi gini sih,
kalau di institusi pendidikan, institusi formal gitu. Mhm. Gini, pendidikan damai itu kan sebenarnya bisa dilakukan dimanapun. Mhm. Dimanapun dalam artian gini, di institusi formal ataupun institusi formal, informal, non formal, dimanapun itu bisa. Informal bisa di keluarga gitu ya. Jadi keluarga orang tua itu bisa melakukan pendidikan damai Oke. kepada anak-anaknya. Di institusi formal, di sekolah itu juga terutama menjadi tanggung jawab guru ya, karena Mhm. guru sebagai ujung tombak untuk pendidikan kalau dalam konteks sekolah. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan formal, Indonesia saat ini sebenarnya tidak secara khusus ataupun eksplisit secara terbuka mengatakan bahwa Indonesia punya pendidikan perdamaian. Tetapi sebenarnya kalau mau melihat yang ada sekarang dengan pendidikan karakter itu sebenarnya kalau menurut saya itu salah satu bentuk dari pendidikan perdamaian. Gitu. Mhm. Jadi sebenarnya itu sudah bagus ya. Tapi, nah yang jadi masalah adalah dalam pelaksanaannya, gitu kan. Mhm. Nah, pelaksanaannya itu yang saya melihat masih menjadi tantangan. Saya pernah bertemu dengan guru gitu ya yang mengatakan, karena dulu saya pernah ada uh, proyek untuk mau melakukan pelatihan tentang pendidikan perdamaian di sekolah di beberapa provinsi di Indonesia. Saya bertemu dengan dua orang guru waktu itu. Dua orang guru ini mengatakan kepada saya sudah pernah ikut pelatihan ataupun training mengenai pendidikan karakter. Kemudian saya minta izin untuk ikut ke kelasnya melihat gimana sih guru ini mengajar kayak gitu. Ketika saya melihat ke kelas, saya merasa saya tidak melihat itu. Gitu. Saya tidak melihat adanya implementasi pendidikan karakter itu di kelas gitu. Saya tidak melihat adanya apa sih namanya penanaman karakter yang jelas, yang eksplisit ataupun bahkan apa namanya rencana pembelajarannya juga nggak bisa saya temukan gitu ya, sulit untuk mengevaluasinya juga. Nah di sini kemudian ini yang menjadi tantangan gitu, karena untuk melaksanakan agar kita bisa mengajarkan perdamaian kepada anak, kita harus punya guru yang paham terlebih dahulu, yang mampu menginternalisasi, yang mampu menjadikan pendidikan karakter itu sebagai jiwa dari pendidikan gitu. Kita selama ini saya kan produk dari pendidikan tahun 80-an gitu ya, yang kita fokusnya lebih ke pencapaian akademik gitu kan, ya, harus ranking kayak gitu-gitu, ya pokoknya, dan sekolah menjadi bangga ketika sekolah favorit itu ada sekolah yang nilai akademiknya tinggi gitu kan, bukan sekolah yang anak-anaknya berperilaku baik kayak gitu. Ukurannya adalah ukuran nilai akademik gitu kan, dan akhirnya kan guru-gurunya juga ngejarnya ke situ gitu. Masyarakat kita secara umum kan juga masih seperti itu ya, masih melihat bahwa prestasi akademik itu adalah yang lebih utama gitu. Nah ini yang kemudian kita harus mentransformasi, mengubah cara pandang bahwa pendidikan itu yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan anak ataupun kemampuan individu untuk bisa hidup damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan lingkungan. Ini juga penting ya, dengan lingkungan. Karena gini, oke deh, kita coba lihat deh ke
kualitas orang-orang kalau kita melihat yang ada di pemerintahan sebagai contoh gitu ya, itu dari produk dari tahun berapa, mungkin sepantaran saya atau lebih tua dari saya gitu kan, isinya banyak orang pintar ya kan, kita banyak punya orang pintar, tetapi pintar secara akademik, pintar secara sosialnya belum tentu gitu. Karena dulu ya karena kita dibesarkan dengan fokus yang seperti itu ya, tujuannya adalah untuk meraih prestasi akademik, bukan menanamkan kemampuan sosialnya. Kemampuan sosial itu kadang hanya menjadi tergantung keluarganya. Pada akhirnya itu menjadi, kalau kita berasal dari keluarga yang bagus cara mendidiknya secara sosial, ya kita akan jadi orang yang bagus secara sosial gitu. Ada beberapa sekolah yang menjadi pengecualian yang juga mengajarkan kemampuan sosial yang bagus, ada beberapa juga. Nah, tapi itu gimana cara kita kemudian mengarus utamakan agar guru mampu untuk menginternalisasi perdamaian tentang karakter ini, dan kemudian tidak melihat ini sebagai, nah ini tadi ya tidak dipungkiri karena dengan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, guru sibuk berkutat dengan urusan administratif, cara untuk penilaian juga hal-hal yang sangat teknikal, yang ini yang akhirnya menguras energi guru gitu ya. Akhirnya tidak sempat untuk memperhatikan masalah-masalah yang hubungannya dengan kemampuan sosial ini. Dan bahkan guru juga kadang bingung bagaimana caranya untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan sosial anak gitu. Nah ini ya masalahnya itu tadi, karena waktu yang dimiliki guru lebih banyak dihabiskan untuk urusan-urusan yang teknis, yang sebenarnya nggak penting-penting, yang inilah yang kurang yang sebenarnya bisa untuk dialokasikan untuk memperhatikan masalah-masalah social skill ini. Nah ini artinya ini kemudian PR yang besar sih sebenarnya, PR-nya untuk institusi sekolah secara umum gitu kan, tapi juga kembali ke individu juga, gurunya juga harus punya punya keinginan, punya semangat untuk melihat tugas saya sebagai guru itu apa gitu. Apakah hanya untuk mendidik secara akademik, atau sebenarnya ada yang lebih luas guru lagi itu ya. Harus paham ya bagaimana pendekatan perdamaian atau pendidikan karakter yang lebih mengarah kepada konsep-konsep perdamaian gitu ya. Iya, sangat penting itu. Contoh gini, saya sempat untuk penelitian saya kan, saya melakukan penelitian di Aceh ya. Saya bertemu dengan seorang guru bahasa Indonesia. Saya waktu itu minta izin dia untuk ikut kelasnya, untuk melihat bagaimana dia mengajar gitu. Dan dia, menurut saya, sangat bagus gitu ya. Dia belum punya pemahaman yang detail ataupun yang kuat tentang apa itu pendidikan perdamaian. Dia belum pernah belajar tentang itu ya. Tapi kemudian ketika saya masuk ke kelasnya gitu, melihat bagaimana beliau mengajar, metode belajarnya sangat kreatif, partisipatoris gitu, membuat anak berdiskusi dan berpikir kritis. Bahkan ibu guru ini membawa masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang ada di sekitar sebagai topik diskusi di dalam kelas bahasa Indonesia waktu itu. Di situ saya mikir, ini
ini nih yang namanya pendidikan perdamaian. Guru yang mampu untuk membawa anak, membawa masalah yang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam kelas untuk kemudian didiskusikan bersama dengan anak-anak, dengan murid-muridnya, mengajak murid-murid untuk berpikir kritis. Karena kan gini, tujuan kita dengan pendidikan kan pada akhirnya adalah membekali anak didik kita agar dia bisa membuat masyarakat lingkungannya itu menjadi lebih baik, ya kan? Gitu. Tidak tidak hanya apa namanya untuk kepentingan agar si, karena kan kadang gini, ada beberapa guru yang kalau ketika saya tanya apa yang ingin Anda harapkan pada anak didik Anda, biasanya banyak yang menjawab gini, saya ingin agar anak didik saya nanti sukses, menjadi kesuksesan individu, gitu, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarganya. Sangat jarang yang kemudian bicara tentang saya ingin agar anak didik saya bisa membantu masyarakat. itu 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 sangat jarang saya ketemu dengan, ada tetapi nggak banyak gitu. Tapi banyak yang lebih profesi, fokus pada kesuksesan individu daripada kontribusi untuk masyarakat. Nah, ini yang menurut saya perlu diubah mindset-nya. Kita mendidik anak itu adalah agar dia nantinya bisa menjadi orang yang berguna untuk komunitasnya, ya, masyarakatnya, kayak gitu. Jadi tadi contoh yang dengan guru bahasa Indonesia ini, beliau membawa masalah sosial yang ada di sekeliling, di luar sekolah, dibawa ke sekolah, didiskusikan dengan anak-anak ini, kemudian mencari solusi untuk masalah, berpikir tentang solusi untuk masalah ini. Waktu itu saya kemudian setelah selesai kelas, saya nanya kepada beliau, ini Ibu kenapa memasukkan masalah, membawa masalah isu-isu sosial ke dalam kelas kayak gitu? Beliau menjawabnya ya karena saya ingin mengajarkan anak-anak untuk bisa berpikir kritis. Kayak gitu. Di titik itu bagus gitu ya. Memang ya ini penting, ini bagus, dan berpikir kritis juga salah satu nilai damai. Tetapi kalau saya ingin agar si ibu ini menjadi guru yang aware tentang perdamaian, saya akan mengatakan bahwa agar anak-anak bisa berpikir kritis karena kenapa? Apa yang lebih besar yang ingin dicapai dengan berpikir kritis ini? Gitu loh. Saya ingin agar anak-anak ini berpikir kritis karena agar nantinya kalau anak-anak ini menjadi besar dan kemudian menjadi punya peran di masyarakat, dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, kalau sudah di tahap itu sudah apa namanya? Sudah paham ya. Damainya, konsep pemahaman tentang damainya sudah ada. Tapi kalau hanya berhenti pada saya ingin mengajarkan berpikir kritis, sudah kalau berhenti di situ saja. Nah, ini yang perlu untuk kemudian ditingkatkan kemampuan cara berpikir gurunya ini, karena jadi beliau ini sudah ada di level yang cukup bagus sebenarnya, tinggal ditingkatkan lagi. Nah, itu tadi sebenarnya banyak contoh guru-guru yang bagus, yang mampu menanamkan nilai-nilai yang baik. Tinggal dikerangkai saja sih, kalau menurut saya.